Assalamualaikum Kak Maulana. Iya, Waalaikumsalam, Rizal. Guys, alhamdulillah. Rizal. Kemana ada sanesnya? Kang Iman, Kang Rahmat, Teh Diva, kemana lah itu? Hadir Pak, sehat Pak Rizal, Pak Ucu. Alhamdulillah sehat, Pak. Hmm.
Cek cek. Gua Pak Rijal, sehat Pak Rijal. Alhamdulillah. Masa walana Alhamdulillah sehat selalu Pak. kita harus selalu sehat. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Ibu Rahmat. Terlambat, Bu. Selamat siang. Kurang satu ya, ketua kelas nih kayaknya. Pak Taufik mana nih? Masih di pesawat. Sepertinya Bapak Ibu. demikian. Nah, ini. Sudah makan siang Bapak Ibu? Sudah Sudah, dan Bu. kenyang, Bu. Biasanya habis makan terbitlah. Ngantuk, Bu. Nah itu Bu. sok. Nyanda kopi lama enggak Pak Rizal? Beli badannya nyanda kopi lah. Ayah, Ibu atas Ada sih. atas Amunisi sudah siap ya Pak ya, kanan kiri. Ini berarti kurang 2 ya. Ibu Rohana kayaknya ya. Ibu Rohana dari Banjar sama ketua kelas nih Pak Taufik belum masuk. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, sesuai dengan jadwal, Bu Rahma buka saja. Terima kasih yang tadi sudah masuk lebih awal. Atur nuhun semangatnya. Yang belum masuk mungkin terkendala jaringan atau masih di jalan. Oke, Bu Rahma buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas-tugasnya sudah diupload ya? Sudah? Udah, Bu. Sudah Ada, Bu. Bu. Tinggal dinilai berarti sama Bu Rahma. Baik, Bapak Ibu, ini saran aja Bapak Ibu teknis. Nah, kalau misalnya kalau ada tugas kelompok, itu sebaiknya menurut Bu Rahma di-upload masing-masing. Karena apa? Biar di aplikasi LMS-nya itu penuh. Misalnya kalau yang upload Pak Rizal, yang Pak Iman di bawahnya kosong. Nah, di aplikasi LMS itu, di pojoknya itu ada buletan tuh Bapak Ibu, buletan checklist. Nanti ketahuan Bapak Ibu sudah berapa persen nah tugasnya. Jadi makanya kemarin ketika Pak Taufik, Bu Rahma di-upload masing-masing, sebaiknya di-upload masing-masing walaupun dokumennya sama. Jadi Bapak Ibu nanti di LMS-nya masing-masing, Pak Iman nanti 100%, Pak Rijal 100%. Kalau tidak di-upload, kan aplikasi itu bacanya yang upload berarti masuk. Aplikasi itu pokoknya yang upload berarti masuk persennya, tapi kalau tidak upload berarti persennya berkurang ya. Besok-besok menurut Bu Rahma kalau misalnya ada tugas juga agenda 2, agenda 3, sebaiknya upload saja masing-masing sehingga nanti di LMS masing-masing pesertanya penuh. Walaupun video suara cukup 1 per kelompok, mungkin untuk video suaranya untuk penilaian 1, tapi demi kepentingan Bapak Ibu administrasi di LMS, kalau saran Bu Rahma tidak apa-apa di upload masing-masing. Ya, jadi nanti pas mau penutupan Bu Rahma kok saya di LMS-nya 70%, 80%. Nah, itu karena beberapa mungkin tadi tugas kelompok
Diuploadnya sama Pak Iman, jadi Pak Iman 100 misalnya, Pak Riza kurang karena tadi aplikasi kan membaca yang sudah terupload seperti itu. Nah, cara ceknya gimana? Di LMS itu di pojok kanan ada buletan. Nah, buletan itu di checklist kalau sudah upload. Ada yang otomatis checklist. Nah, kalau yang nggak otomatis, Bapak Ibu checklist sendiri. Nanti ketahuan berapa persen tugas-tugas yang sudah masuk ke penyelenggara seperti itu. Jadi besok-besok kalau ada agenda 2, agenda 3 ada tugas, saran Bu Rahma sebaiknya diupload saja masing-masing, walaupun tadi WI-nya suruh 1. Saja biar tadi penuh si LMS-nya masing-masing sudah masuk untuk persenan mengikuti pelatihannya. Baik Bapak Ibu, untuk siang hari ini 13.30 sampai pukul 15 WIB. Di Pak Iman berapa jam nih bedanya Pak Iman di sana di Labuan Bajo sama kita? Beda 1 jam, Bu. Beda 1 jam ya. Oke, baik berarti Iya. Pak Iman ini udah 1:30 ya Pak Iman ya? 2:30, Bu. Oh iya 2:30 ya betul ya. Beda 1 jam ya. Baik, tidak apa-apa nanti berarti Pak Iman kalau mau sholat asar jam berapa di sana sholat asarnya Pak Iman? Jam 3 lewat, Bu. Oke, nanti kalau misalnya mau izin sholat dulu boleh, tapi kalau mau nunggu sampai jam 4 tidak apa-apa. Berarti kalau untuk sholat Bu Rahma diizinkan silahkan. Baik Bapak Ibu, untuk siang hari ini kita akan pemaparan tugas kelompok. Nah, silakan masing-masing kelompok siapa yang akan mewakili untuk paparannya. Sambil belajar share screen Bapak Ibu ya. Mungkin ada beberapa yang belum terbiasa, tidak apa-apa nanti dipandu. Silakan Bu Rahma pengen kelompok 2 dulu. Kelompok 2 sudah siap? Siapa yang mau paparan? Baik, bismillah. Mau Pak Iman yang paparan? Boleh, Bu. Siap. Ya Bu, Iya, tadinya mewakili. Tina Bu, tapi Tinanya belum bisa kayaknya Bu, jadi dibantu dulu sama teman-teman yang lain. Mohon maaf ya Pak, Ibu. Ya. Mewakili Bu Tina, Pak Riza, sama Pak Ucup ya. Teman-teman tim hebat. Terima kasih. Izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bapak Ibu untuk pemaparan kelompok 2 nanti mohon dikasih saran masukan oleh kelompok 3. Ya, boleh saran, boleh masukan, boleh pendapat, apa saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Sebelum saya memulai pemaparan, izinkan mewakili tim kelompok 2 Bu untuk memberikan pantun pembuka. Wis keren, siapa? Mangga. Pagi hari memetik tomat. Cakep, Memetiknya di kebun paman. cakep, Ucapkan salam hormat untuk Bapak Ibu sekalian. cakep, Cakep. cakep, Pergi ke pasar membeli ikan. Tak lupa cakep, juga membeli terasi. Puji cakep. syukur kami ucapkan bisa berjumpa dengan Bu Rahma dan Bapak Ibu semua di hari ini. Terima Amin. kasih. Cakep ya. Keren Pak Iman. Ya, Silakan Bapak Ibu. Pak. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya. Ini berapa menit, Bu? Kami diberikan kesempatan waktu Maksimal 15 menit. 15 menit ya. Terima kasih. Bapak Ibu semuanya, ya jadi terkait tema kita pada kesempatan siang hari ini kita berbicara terkait masalah yang baru saja ya beberapa pekan ini kita hadapi bersama terkait eh, adanya pusat data informasi kita ya Pusdatin secara nasional ternyata ada serangan terkait sistem kita di hacker. Oleh karena itu hal ini berimbas kepada sistem informasi kita semuanya. Kami di Labuan Bajo juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu semua. Sehingga ini menjadi concern bagi kita untuk sama-sama kita menganalisa dan kita berbenah terkait jangan sampai ya sistem-sistem yang sudah kita susun dengan baik ini ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan ya informasi kita
kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan Bapak Ibu semua ya, terkait kronologinya seperti apa sih sebenarnya, kenapa pusat data nasional itu bisa diserang oleh hacker seperti itu. Jadi kami paparkan secara ringkas terkait pusat data informasi kita itu ada beberapa ya. Di antaranya itu ada Pusat Data Nasional Sementara PDNS yang bertempat di Surabaya, ada juga yang ada di Batam ya. Nah, di PDNS Surabaya ini ya ternyata mengalami penyerangan hacker dengan modus ransomware seperti itu. Sehingga hal ini berakibat kepada hampir 282 data lembaga pemerintah ini diserang oleh hacker. Kemudian dari situ ternyata hackernya sendiri ini mereka meminta tebusan kurang lebih 8 juta US dollar atau bernilai kurang lebih 131 miliar. Nah, nilai yang ini termasuk nilai yang cukup besar. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah kita, bahwasanya pemerintah kita dengan tegas ya tidak akan melakukan pembayaran uang tersebut ya. Dalam rapat kerja Komisi 1 DPR RI, Kominfo beserta Kepala BSSN pada tanggal 27 Juni 2024 menjelaskan kronologisnya. Jadi kronologis sesuai dengan yang dipaparkan di slide kami ya. Secara garis besar terkait PDNS kita yang diserang ya, itu ada yang berada di Serpong. Kemudian yang kedua itu ada di Surabaya. Nah, di sini pertama-tama baru terdetek ya, itu kurang lebih di tanggal 17 Juni ya 2024 terdapat gangguan DNS 2 di Surabaya dalam bentuk ransomware bernama Brandkeeper. Ya. Nah, hal ini bisa menyebabkan ya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender. Ya. Kemudian berlanjut pada 20 Juni 2024 ya, pada pukul 00.54 WIB ya. Ternyata di sini instalasi file berbahaya ini terjadi, kemudian penghapusan sistem file yang penting, kemudian hingga juga pada penonaktifan layanan berjalan. Lalu pada 26 Juni 2024, ya, PDNS 2 statusnya diketahui bahwa instansi yang terdampak itu kurang lebih 30 kementerian, lembaga, 48 lembaga kota, dan 239 kementerian lembaga daerah. Ya. Dan selanjutnya. Kemudian dari hal yang kami sampaikan ini, ya kita melakukan identifikasi tim 2 ya sama Pak Rizal, Pak Ujo, Bu Tina ya. Kita sampaikan beberapa identifikasi terkait ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Terkait ancaman, kita menganalisa 3 hal ya dengan adanya kasus ini. Pertama, ancaman ransomware yang ini terkait ancaman ini dalam bentuk serangan yang mengunci data dan juga menuntut tebusan besar, mengancam operasional dan keamanan data pemerintah. Kemudian yang kedua, ancaman kompromi data sensitif. Ya, banyak data-data sensitif yang kita punya, ya, yang pemerintah punya, ini kita khawatirkan disalahgunakan, ya, kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga, Pak Iman ngepris ya, Bu Tina? Dengar Pak Iman ngepris ya, atau di Bu Rahma aja? kita. Iya, Bu, betul. Kemudian Bisa lagi. yang kedua adalah tantangan. Tantangan ini kita beberapa poin kita sampaikan terkait pemulihan sistem kita. Kemudian kita tertantang untuk bisa meningkatkan keamanan kita ya terkait data digital kita. Kemudian kita tertantang untuk berkoordinasi antar lembaga supaya ya upaya pemulihan ini
bisa kita tangani bersama. Lalu terkait hambatan, ya, hambatan ini kita analisa. Pertama, hambatan penonaktifan fitur keamanan, kemudian hambatan kerentanan sistem. Yang ketiga adalah hambatan tentang sumber daya. Bagaimanapun, keterbatasan sumber daya manusia yang berhubungan, ya, yang kompeten di bidang pusat data informasi, ya, ini menjadi cita-cita bersama, ya, karena itu kita masukkan di dalam hambatan. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan. Gangguan ini mencakup gangguan layanan, kemudian gangguan operasional harian, dan juga yang tidak kalah penting, ya, karena kita selama ini menggaungkan, ya, terkait bagaimana pelayanan kita ini adalah untuk masyarakat. Nah, ini gangguan tentang kepercayaan publik. Apa yang kita lakukan? Ya, kita melakukan langkah-langkah mitigasi. Ya, langkah-langkah mitigasi kita adalah kita pertama peningkatan keamanan, kita implementasikan protokol keamanan yang lebih kuat. Kemudian kedua adalah pelatihan dan kesadaran, kita tingkatkan kompetensi SDM kita, ya, tenaga cyber kita. Kemudian terkait rencana pemulihan kita kembangkan dan kita uji rencana pemulihan terkait sistem informasi kita. Lalu kerjasama dan koordinasi. Kita berusaha untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar lembaga. Ya, jadi di sini menjadi membuka bagi kita pentingnya kita untuk saling bahu membahu, ya, terkait pemulihan pusat data informasi, ya, karena ini menjadi kebutuhan vital, ya, pada kita karena ini menjadi konsumsi kita sehari-hari terkait paperless, ya, dan informasi dan digitalisasi. Lalu kita melakukan analisa akar penyebab kasus. Yang pertama, analisa terkait etik. Di sini kita cakupkan kurangnya kepatuhan terhadap protokol keamanan, ya. Di sini kita poin penonaktifan Windows Defender dan juga terkait pelanggaran etika kerja. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, penyebabnya karena tindakan menonaktifkan fitur keamanan ini menunjukkan, ya, kurangnya kepatuhan, ya. Kemudian pelanggaran etika kerja ini ketidakpatuhan terkait kebijakan keamanan. Lalu budaya keamanan yang lemah ini masuk di dalam etika dan integritas. Di sini mencakup kesadaran keamanan cyber, ya, dan juga komitmen terhadap integritas. Poin selanjutnya yang kita sasar, ya, sebagaimana kita pelajari di agenda 1, yaitu terkait kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Ya. Di sini pentingnya peran kita semuanya sebagai pemimpin, ya. Nah, di sini analisanya pemimpin mungkin, ya, kurang proaktif dalam mendorong dan memastikan kepatuhan terhadap protokol keamanan cyber, ya. Kepemimpinan yang tidak tegas dalam menerapkan kebijakan keamanan ini mencerminkan kurangnya komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kemudian poin selanjutnya tentang pendidikan dan pelatihan. Kepemimpinan kemungkin tidak memberikan perhatian cukup pada pendidikan dan pelatihan keamanan cyber bagi pegawainya. Sehingga di sini peningkatan kompetensi menjadi penting, ya. Langkah-langkah perbaikan, ya, yang bisa kita berikan masukan di sini, ya. Yang pertama adalah kita tingkatkan etika dan integritas. Selama ini kita ada yang namanya kode etik. Harapannya kode etik ini dilaksanakan, kemudian juga dipantau, ya, dilakukan monitoring dan evaluasi, ya. Kemudian kedua, memperkuat kepemimpinan Pancasila. Harapannya kepemimpinan ini bisa proaktif, ya, proaktif di dalam mempromosikan kepatuhan terhadap protokol keamanan dan proaktif di dalam memberikan suri teladan, ya, contoh yang baik dalam hal integritas dan tanggung jawab. Kemudian terkait pendidikan dan pelatihan,
harapannya ya kita punya perencanaan yang baik terhadap pola pendidikan dan pelatihan kita, dan juga kita punya upaya realisasi yang tepat sesuai dengan perencanaan, dan juga punya monef yang baik juga. Lalu poin selanjutnya adalah mendorong budaya bela negara. Hal ini kita semua punya komitmen terkait etika yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, di sini kita terapkan dalam bentuk kesadaran nasional, meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya keamanan data. Kemudian kita melakukan komitmen secara kolektif. Kita membangun komitmen kolektif di antara pegawai kita untuk menjaga keamanan data dan informasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, lebih beretika, berintegritas tinggi, serta kepemimpinan yang berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah roadmap yang bisa kami sajikan Bapak Ibu semua terkait action plan. Ya, kita melakukan ada tahap 1, yaitu 3 bulan, terkait apa saja yang kita lakukan, yang terkait audit keamanan, ya, dengan kegiatan melakukan audit, kemudian penyusunan kebijakan, menyusun kebijakan, lalu perencanaan pelatihan. Kita berupaya mengembangkan rencana pelatihan dan kampanye kesadaran keamanan cyber. Ya. Kemudian tahap kedua selanjutnya melakukan implementasi protokol keamanan. Kegiatannya memperkuat sistem keamanan kita, ya, dengan cara memperbarui dan memperkuat sistem keamanan termasuk mengaktifkan Windows Defender, atau kalau boleh saran kita bisa juga mengaktifkan bukan Windows ya, misal Linux atau open sistem yang lain seperti itu. Lalu kita melakukan pelatihan rutin, mengadakan pelatihan keamanan cyber rutin untuk staff dan prosedur pemulihan bencana. Jadi ini kita durasikan 2 bulan, 2 bulan, dan 2 bulan. Tahap 3, penguatan kepemimpinan dan etika. Ya, ini kita melakukan penegakan kode etik, kampanye kesadaran, dan pengawasan dan disiplin. Tahap keempat, pengembangan teknologi dan infrastruktur. Sini kegiatannya adalah pembaruan teknologi, yang mengganti teknologi yang sudah usang, alat pemantau canggih dengan mengadopsi alat pemantau keamanannya lebih canggih, misalnya AI atau machine learning, ya meskipun AI ini masih tahapan kita adalah masih tahap awal ya Bapak Ibu. Kemudian pembaruan perangkat lunak, melakukan pembaruan perangkat lunak secara berkala. Ini kita durasikan 6 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Lalu kita tahap evaluasi dan penyesuaian. Di sini kita melakukan evaluasi rutin, ya, melakukan evaluasi rutin terhadap aktivitas kebijakan dan prosedur. Kemudian kita menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi dan melakukan umpan balik dan melakukan forum atau workshop. Mengadakan forum atau workshop untuk berbagai best practice. Total durasi 33 bulan. Dengan tabel tadi, tiap tahap action plan lebih terperinci dan memberikan panduannya lebih jelas untuk langkah-langkah yang tepat ke depannya. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu semua ya yang telah memperhatikan presentasi kami. Ya, kami tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Tadi sudah dibuka, sekarang kami tutup ya. Bola lampu yang bercahaya liri Cakep. digunakan untuk membaca berita. Cakep. Dan penyampaian dari kami semoga Cakep. tercapai pesan harapan kita semua. Terima kasih Cakep. Bapak Ibu. Oke, beli aplaus untuk kelompok 2. Kita beli aplaus untuk kelompok 2 ya, keren ya. Oke. Itu tadi Pak Iman pas 15 menit nih, Brahma pakai timer nih. Jadi Bapak Ibu, tadi kenapa selain paparannya tadi secara teknisnya kenapa 15 menit? Bapak Ibu sambil belajar nanti kalau Bapak Ibu seminar itu 15 menit biasanya paparan. Jadi dari sekian banyak materi, Bapak Ibu bagaimana dalam 15 menit harus membuat penguji mengerti apa yang akan Bapak Ibu buat, ya. Jadi Brahma tadi berapa menit? Kata Pak Iman, Brahma 15 menit. Sambil latihan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau jadi spill dulu ya sebelum agenda 1 spill dulu. Kalau Bapak Ibu ujian itu totalnya 45 menit. Biasanya 15 menit itu paparan,
Biasanya 5 menit tadi dukungan mentor, 20 menit tanya jawab penguji, penutup oleh coach. Nah, dalam waktu 15 menit ini nanti pas seminar bagaimana Bapak Ibu membuat penguji mengerti apa yang akan Bapak Ibu sampaikan. Oh, jadi begini seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa. Ini kan latihan nih masih agenda 1. Nah, besok agenda 2 yang paparan jangan Pak Iman lagi. Dia sekalian latihan ya. Tidak apa-apa tadi kata Bu Rahma, ini bukan sekolah, tidak ada betul, tidak ada benar. Tapi bagaimana Bapak Ibu untuk berani menyampaikan apa yang sudah dibuat. Yang kata, aduh, udah paparan ke-1, paparan keduanya, aduh, takut. Gak usah ya Bapak Ibu ya. Tadi tidak ada salah, tidak ada betul, bukan sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini lebih tadi insight, lebih ke nambah pengalaman, nambah ilmu, dan implementasi di sehari-hari ya. Tadi sudah pas 15 menit Pak Iman. Nanti Bapak Ibu semuanya itu biasanya karena kebiasaan. Kalau kita satu terbiasa nanti lama-lama oh seperti ini. Jadi nanti pas seminar nggak kaget lagi 15 menit. Oh bisa nih. Berangkum dari 31 halaman menjadi 15 menit. Oke. Oke, terima kasih Pak Iman. Silakan kelompok 3 ada tanggapan, pertanyaan atau saran satu aja. Dari kelompok 3 saja, silakan. Siapa yang mau mewakili boleh. Silakan mau tanggapan, saran, masukan atau apresiasi, silakan. Halo kelompok 3, Pak Hilman ya kelompok 3 kalau nggak salah ya. Betul, Bu. Oke. Gimana Pak Hilman? Apresiasi aja ya, Bu, untuk kelompok 2 terus cukup bagus karena yang kita bikin mungkin lebih apa ya? Kok lebih bawah dari kelompok 2. Nggak ada. Nggak apa-apa ya. Ya, Kan lagi. Bu. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Hilman. Baik Bapak Ibu nanti kita bahas keseluruhan ya. Berikutnya kita lihat di kelompok 3. Siapa yang mau paparan? Ya, jangan ciut Pak Hilman. Aduh tadi lebih bagus. Jangan. Nggak apa-apa. Seadanya saja. Yang sudah dibuat apa? Silahkan. Kelompok 3 mau siapa yang mau paparannya? Mau sama Pak Hilman atau siapa? Sama Pak Hilman sebenarnya Bu. Ini suara masih terputus-putus. Oh, mohon atuh. Bu Diva mau share screen, Bu. Silahkan. Ini mau kelompok 1 dulu atau Kita kelompok 1, Pak. Oh, kelompok 1 ya? Lupa, Oh, iya. kita mundur. Kelompok 2, 3 baru 1. Kelompok 3 dulu silahkan. Silakan Pak Hilman. Atau siapa? Halo, kelompok 3. Halo. Pak Hilman ada gangguan dengar suara Bu Rahma? Oh, siap-siap sudah. Gak apa-apa Pak Hilman, jangan ciut lihat Pak Iman paparan, tidak apa-apa ya. Kan nanti kita jadi lebih share aja, lebih sharing aja, tidak apa-apa. Halo Pak Hilman, ada suaranya? Siap. Bu, udah muncul ya, Bu? Sudah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Rahma, saya izin sebentar, saya mau ke toilet, boleh? Oh boleh Pak. Ya. Silakan mangga. Ini untuk kelompok 3 nanti mohon kasih masukan, saran, masukan atau apa apresiasi oleh kelompok 1 ya. Silakan Pak Hilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, kami mencoba membuat judul tentang analisis etika, integritas, dan kepemimpinan Pancasila terhadap kasus data nasional. Di sini ada latar belakang, yaitu pusat data nasional merupakan solusi dari risiko pemanfaatan sistem elektronik yang manfaatnya bisa diambil dari segi manapun, baik dari segi menyelesaikan masalah, melihat peluang, serta wujud dari kepatuhan terhadap kebijakan. Namun dalam beberapa hari belakang terjadi serangan cyber berupa ransomware pada pusat data nasional sementara 2 yang menyebabkan lumpuhnya server beberapa lembaga dan kementerian.
dengan dampak terparah pada Ditjen Imigrasi yang harus melayani penumpang pesawat dan kapal yang akan keluar negeri. Situasi ini menegaskan perlunya perhatian lebih dalam pengamanan cyber di seluruh sektor pemerintahan dan bisnis. Para ahli menekankan pentingnya memiliki rencana kontinuitas bisnis yang kuat dan tidak bergantung sepenuhnya pada infrastruktur PDNS. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik dilengkapi dengan keamanan cyber yang memadai untuk mencegah serangan serupa di masa yang akan datang. Adapun permasalahan di sini adalah bobolnya pusat data nasional sementara menjadi isu yang sangat diresahkan masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu kebelakang. Serangan hacker pada PDNS terjadi karena kurangnya literasi digital, terutama dalam pemahaman cyber security, penerapan infrastruktur keamanan dan kebijakan sesuai SOP yang belum diterapkan secara profesional untuk menghandle keamanan data di PDN. Analisis penyebab masalah. Sama sumber daya manusia Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo harus dipimpin oleh seorang profesional yang paham tentang kemajuan teknologi, terutama di bidang IT dan cyber security. Keamanan masih rentan. Seharusnya diperlukan keamanan berlapis untuk keamanan server dan database. Yang ketiga, backup data penting, yaitu sebaiknya backup data dilakukan secara berkala dan tidak hanya di satu tempat. Yang keempat, penggunaan OS server. Sebaiknya pemerintah tidak menggunakan OS server yang populer dan rentan terhadap serangan cyber. Lebih disarankan menggunakan Linux karena dijuluki OS server less target by malware. Meskipun tidak kebal terhadap serangan, sistem ini juga memiliki struktur keamanan yang lebih kuat. Peta konsep dan rencana perbaikan. Yang pertama, evaluasi mendalam. Yang kedua, transparansi dan komunikasi publik. Yang ketiga, penguatan good governance. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Yang kelima, komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara. Yang keenam, evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Dengan mengikuti peta konsep ini, diharapkan proyek PDNS dapat dikelola dengan lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan integritas Pancasila, serta semangat bela negara yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan menerapkan nilai-nilai bela negara dan konteks krisis komunikasi terkait serangan cyber, masyarakat dapat memperkuat ketahanan cyber negara serta meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Selain itu, upaya pencegahan yang didasarkan pada nilai-nilai tersebut juga dapat membentuk budaya keamanan cyber yang lebih kuat di tengah masyarakat. Yang terakhir, yaitu kesimpulan, hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, bahwa ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia bisa datang dari dalam ataupun luar negeri. Ancaman jenisnya beragam, membutuhkan berbagai macam pula keahlian atau kemampuan untuk dapat mengatasinya. Yang kedua, semua komponen bangsa ini bisa ikut andil dalam bela negara sesuai dengan kemampuannya, keahlian, dan porsinya masing-masing. Mungkin segitu, Bu, dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hilman, kelompok 3 mewakili. Silakan kelompok 1 ada masukan, saran atau tambahan, silahkan. Izin Bu Rahma untuk masukan saja saran Bu. Mohon mangga. Untuk kelompok 3 itu saran untuk mengatasi serangan ransomware pada PDN di Indonesia dan merumuskan strategi keamanan siber yang lebih baik serta pelindungan data nasional dan saran yang dapat diimplementasikan seperti satu untuk menguatkan infrastruktur keamanan, yang kedua enkripsi data dan backup rutin, dan yang ketiga pelatihan dan pendidikan kesadaran keamanan siber, dan yang keempat itu implementasi kebijakan keamanan yang ketat, dan yang kelima monitoring dan respon yang cepat, dan yang keenamnya kolaborasi dengan pihak eksternal, begitu Bu. Untuk menambahkan saja Bu. Itu penambahan ya? Ya, penambahan Bu, saran. Atur nuhun. Langsung Bu. Pak Rahmat, atau mau dikomentari oleh Pak Hilman? Izin Bu, saya Rahmat. Ya. Apa tadi yang di slide nomor 6 mungkin sedikit baiknya sedikit ditambahi penjelasan lah untuk di slide nomor 6, yaitu kaitan dengan apa tadi ya,
Oh ya, Di slide nomor peta 60. konsep, peta konsep. Ya, itu dari poin-poinnya itu ada penjelasannya aja sedikit lah supaya ada gambaran buat audiens untuk memahaminya. Itu aja mungkin ya. Siap. Atur nuhun masukannya. Ya, mohon Pak. Oke, mau dikomentarin kelompok 3 atau sudah? Terima nanti. Bu. Siap. Sedikit mengomentari Bu Rahma. Silakan, dengan siapa ini? Oh, Bu Rohana, silakan Bu Rohana. Untuk PPT memang dipersingkat Bu untuk penjelasan jelasnya itu di Word-nya. Ya, mungkin iya. Baik. Oke. Terima kasih Bu Rohana, kalian sudah lengkap di Word-nya ya. Oke, hatur nuhun. Ada lagi masukan, saran atau sanggahan? Cukup? Oke, baik. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke ya. Selanjutnya silakan kelompok 1. Siap. Izin Bu, Diva yang share screen ya Bu ya. Mohon mangga. Kelompok 2 siap-siap ngasih masukan, saran atau apresiasi, dipersilakan. Mangga Teh Dipa. Siap. Mangga Pak Taufik yang presentasi. Bu udah muncul ya? Ya sudah. Oke. Baik. Saya minta izin dulu ya, Bu dan kelompok 3 ini. Harusnya yang lebih senior dulu nih harusnya nih. Saya akhir-akhir harusnya. Tapi biasanya yang paling junior yang disuruh-suruh Bu Rahma. Ya begitu. Oke. Saya izin Bu Rahma ya dan teman-teman ya untuk menyampaikan presentasi ini dalam waktu 15 menit ya Bu Rahma ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya Bu ya? Terdengar. Oke. Soalnya saya tidak dengar suara nih. Tes. Cek. Dengar Bu Rahma, mendengar Pak Taufik. Taufik dengar Bu Rahma? Tes. Ada Pak? Oh. Terdengar. Oh. Saya ada dengar. Saya ada dengar. Oke, siap. Oke. Baik, untuk kelompok 3 kita mengambil tema mengatasi serangan ransomware ya pada PPDNS di Indonesia. Strategi untuk keamanan cyber yang lebih baik dan perlindungan data nasional. Dari judul aja udah kelihatan ya Bu dan teman-teman ya, bahwa kita mengedepankan satu masalah dan solusinya, harapan untuk lebih baik gitu. Sebenarnya dari satu slide ini udah selesai Bu sebenarnya presentasinya. Jadi intinya sudah ketangkep gitu Bu ya, bahwa kita mengidentifikasi ada problem, nah kemudian kita ingin menawarkan strategi yang lebih baik untuk ke depan. Kelompok kita ada Bu Diva, kemudian Pak Rahmat, kemudian Pak Ahmad Farizal, dan Pak Rahmat, dan jadi untuk studi kasus latar belakangnya ini semua sudah tahu ya kemarin ya, pada tanggal 20 Juni terjadi geger nasional di mana PDNS 2 yang ada di Surabaya itu kena hack gitu ya. Seperti itu. Dan ini dampaknya luas ya, karena berkaitan dengan data-data strategis nasional. Ada beberapa data KL yang muncul di situ. Yang heboh kemarin ya, yang imigrasi tidak bisa melayani itu, sehingga mulai terblow up seperti itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi yang silent gitu. Nah ini dua pertanyaan ini yang menjadi urgensi krusial kita. Apakah yang datanya hilang itu juga peduli dengan datanya gitu, sehingga kok diam baik-baik saja gitu, atau memang data itu nggak kepake gitu. Nah ini yang menarik juga ini, karena apa? Hampir semua anggaran yang di kementerian itu ujung-ujungnya untuk menghasilkan data. Pasti itu entah pengujian sampel, ujungnya laporan data gitu. Nah menjadi hal yang menarik perhatian kami, kok nggak teriak-teriak gitu. Berarti hasil kerjanya nggak kepake dong gitu. Oke, next. Nah, kemudian berdasarkan identifikasi ATHG ya, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, kita kemarin diskusikan Bu di grup itu, ancamannya apa saja sih gitu. Ya, ini ancamannya keamanan data ini sensitif terhadap rahasia negara. Tuh. Kemudian juga mengancam
keamanan nasional. Dan data ini bisa digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang lain. Ini hanya sekedar hulu. Hilirnya bisa macam-macam tergantung tingkat jeniusitas si pelaku kriminal tersebut. Ibaratnya kayak mengukur kedalaman lautan, itu kita belum tahu ya ibaratnya ya. Ini adalah hulunya, bisa dipakai untuk apapun itu. Bahkan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Kemudian tantangannya apa? Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menghandle, mengantisipasi serangan tersebut dan kemudian memulihkan data yang terpengaruh, yang disandera oleh hacker tersebut. Dan satu lagi tantangannya adalah terhadap penegakan hukum gitu. Nah, sementara ini kalau kemarin kita lihat dari lini KUHAP ya, itu masih minim regulasi-regulasi terkait bagaimana kejahatan-kejahatan cyber. Baru ada satu kemarin itu yang masuk ke dalam KUHAP, diantaranya adalah memperbolehkan data elektronik menjadi salah satu bukti petunjuk gitu. Baru itu saja gitu. Nah, tantangannya masih banyak. Hambatannya adalah memulihkan data yang terenkripsi. Kemudian yang lainnya hambatan sebenarnya dari lini SDM kita sendiri gitu. Yang belum banyak memahami tentang bagaimana sih data itu, bagaimana data disimpan, bagaimana keamanan data gitu. Itu hambatan. Kemudian kesadaran masyarakat kita sendiri juga. Kemudian gangguan yang terjadi yang pasti gangguan operasional, gangguan pelayanan, dan efeknya adalah masyarakat yang akan dikorbankan. Next. Kemudian untuk mengantisipasi tersebut, ada beberapa usulan nih dari teman-teman. Bagaimana sih aspek apa saja sih yang bisa digunakan untuk mencegah ancaman tersebut, kemudian hambatan tersebut, gangguan tersebut, gitu ya. Di antaranya ada aspek infrastruktur, keamanan data, peningkatan SDM. Kalau saya sebut infrastruktur, pasti semuanya sudah paham ya. Ini kaitannya dengan spesifikasi alat. Bagaimana suatu jaringan itu dibuat. Gitu. Seperti itu. Kemudian keamanan data. Ini pemahaman terhadap keamanan data juga perlu kita sadari. Tidak usah jauh-jauh. Kita pasti punya akun aplikasi di kantor kita masing-masing. Itu kalau diramal, itu hampir 95% banyak yang nggak ganti password yang diberikan oleh adminnya gitu. Termasuk saya sendiri nih, Bu. Akun SIASN, termasuk akun ini, akun PKASN unggul ini yang diberikan kan NIP dan NIP gitu ya. Nah, itu juga masih seperti itu gitu. Dan saya rasa semuanya juga seperti itu. Ini adalah satu bentuk lemahnya awareness kita terhadap keamanan data. Mungkin belum kepikir misalkan saya masuk ke akunnya Pak Rahmat, kemudian saya iseng gitu, saya hapus semua uploadannya, gitu. Kemudian bingung, belum kok nilai saya 0 semua gitu, nggak tahu ada siapa yang masuk gitu. Kemudian peningkatan SDM, yang pasti the right man in the right place gitu ya. Itu kemudian bukan asal suka tidak suka pimpinan, gitu. Sehingga benar-benar berdasarkan kompetensinya. Kemudian kerjasama lintas sektor yang pasti. Kendala kita selama ini malu untuk minta tolong ke lembaga yang lain. Seolah-olah kita ini paling pinter. Nah, ini juga harus dikikis karena semua KL masing-masing punya kompetensi masing-masing dan itu sama-sama kekuatan bangsa. Yang terakhir adalah meluncurkan kampanye keamanan ini ya, keamanan pentingnya keamanan data dan privasi. Ini sangat penting sekali. Hampir semua orang sekarang jarang pegang cash, semua uangnya ada di rekening. Begitu satu aja kebobol, itu hilang semua yang kita kumpulkan bertahun-tahun untuk anak-anak untuk sekolah kita. Next. Kemudian kita coba ungkap sisi leadership insight apa dari kasus ini. Gitu. Yang pertama adalah tanggung jawab. Gitu. Bagaimanapun juga harus ada yang bertanggung jawab. Dan kemarin dirjennya juga merasa bertanggung jawab dan mengundurkan diri ya, ini Bapak Ibu dan teman-teman. Harapannya tidak hanya sekedar mengundurkan diri, tapi benar-benar sifatnya preemptif, bukan santai nanti saya mundur aja gitu, tapi benar-benar tanggung jawab menyiapkan data ini. Kemudian transparansi. Transparansi itu artinya kita juga tidak menyembunyikan hal-hal yang sifatnya itu perlu atensi nasional. Takut nanti kinerja kita dinilai buruk. Tahu-tahu jebol. Ini juga menjadi
banyak nih di dunia birokrasi lebih baik menyembunyikan kinerja buruk daripada orang lain tahu. Kemudian ketahanan, ini kaitannya dengan membangun sebuah sistem. Sistem yang bagus pasti akuntabilitas bagus. Kebanyakan sistem yang bagus karena ada korupsi di tengah. Gitu. Biasanya itu. Okay, next. Kolaborasi seperti saya singgung di depan tadi, kita tidak bisa kerja sendiri. Gitu. Contohnya PKP inilah gitu. Oke, semua orang punya PPSDM. Gitu. Tidak bisa, tetap kita perlu masukkan insight-insight dari LAN. Nilai-nilai value apa yang bisa menginfiltrasi kami di Badan POM dan lain sebagainya. Apakah di Badan POM nggak ada yang bisa menyampaikan ini? Ada. Tapi value tiap institusi berbeda, itu perlunya kolaborasi. Kemudian empati. Jangan sampai ada pejabat yang itu kan data mereka. Gitu. Tidak masalah gitu. Asal bukan data saya. Ini data masyarakat Indonesia. Dari empati itu muncullah sebuah tanggung jawab. Sebagai pemimpin harus mempunyai empati itu dalam menjalankan tugas. Yang terakhir adalah proaktif. Sebelum hal itu kejadian, kita sudah bisa mendeteksi dulu. Jangan bekerja bisnis as usual, tahu-tahu terjadi, oh ya gimana ya, seperti itu. Ini kurang lebihnya Bu Rahma dan teman-teman semuanya, sari problem solving, kemudian insight yang kami paparkan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 menanggapi apresiasi, saran, masukan, pertanyaan, dipersilahkan. Halo kelompok 2. Ya Bu. Saya boleh apresiasi sedikit. Oh iya, Mbak Tina aja dulu. Silakan. Iya. Karena dipanggil kelompok 2 tadi nyaut Pak. Mangga Pak Rizal. Oke, apresiasi buat kelompok 1. Lebih detail, lebih menyentuh. Saya senang sekali mendengarnya. Memang seharusnya pengamanan data itu bukan karena pentingnya data, tetapi pentingnya masyarakat kita. Artinya masyarakat kita itu pasti mempunyai data. Kalau kita sudah punya rasa empati yang tadi dipaparkan, maka kan menjadi sebuah concern, perhatian lebih terhadap data-data negara yang isinya adalah data-data masyarakat. Begitu. Hebat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silahkan. Masih ada yang mau komentar? Bu boleh mungkin menambahkan sedikit dari Tina ya Bu. Boleh. Soalnya dari kemarin bapak-bapaknya yang kerja. Ketahuan nih, ikutan aja ya. Bapak-bapak punten ya, dari kemarin Tina belum ada kontribusi. Cuman Tina mungkin sedikit berkomentar aja ya Pak ya, nggak biar santai aja. Sebelum ini diangkat, ini baca-baca juga sih tentang pusat data kita yang bisa dijebol hacker ya. Sebelumnya juga udah ada sebelum ini gitu ya. Jadi kita sebagai aparatur kayak miris aja gitu. Kenapa harus terjadi yang gede-gede dulu baru menarik perhatian gitu. Padahal kejadian-kejadian kecil sudah oleh hackernya kayak mereka udah ketawain kita gitu. Jadi lebih ke bukan menyalahkan pemerintah karena kita juga bagian dari pemerintahan. Hanya saja kemarin pas melihat paparan Kemenkominfo-nya Pak Budi Ari, jadi ambigu gitu. Mereka bilang sebenarnya kita punya untuk cadangan gitu kan, backup data, tapi tidak digunakan oleh tenan. Jadi seperti melempar bola lagi. Jadi kita jadi antara lembaga jadi saling nyalahin. Jadi alangkah baiknya seperti pemaparan kelompok 1 tadi, bagus banget, setuju dengan Pak Rizal bahwa kita berkaca aja dengan diri kita sendiri, bahwa kita sendiri juga nggak aware loh, kurang peka dengan data kita sendiri. Jadi Pak Menteri itu menurut saya kurang elok gitu bilang bahwa kita sebenarnya punya backup data tapi tergantung ke tenannya lagi, bukan menyalahkan tenan ya gitu Pak Menterinya. Jadi kayak muter-muter gitu kan.
bukan menyalahkan tenan, tapi mungkin mereka beda-beda anggarannya. Kembali lagi ke anggaran. Jadi alangkah baiknya tadi pemaparan kelompok 1 itu kita memperbaiki diri kita masing-masing, karena sekarang ini pusat data itu semakin bisa dipulihkan bukan karena kita hebat untuk melakukan mitigasi bencana. Jujur aja menurut saya itu hackernya kasihan aja. Kasihan karena itu data kita semua. Apalagi kalau data kesehatan. Coba kita mau berobat ke rumah sakit, mereka juga punya keluarga kan, hacker itu. Jadi mereka kasihan aja sih gitu. Jadi terima kasih tadi pemaparan dari kelompok 1. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kayak Tina juga barusan tadi malam habis semua data yang di handphone, makanya tadi minta-minta dulu link karena pas tadi malam ngerjain tugas individu, tiba-tiba ngehang handphonenya, dan selama ini setiap WA udah muncul tuh di WA, data Anda tidak tercadangkan, tapi Tina, aduh nanti dulu, harusnya langsung aware, kosongin drive, kosongin segala macam, tapi pas sekarang blank, hilang semua data, jadi sampai mau ngezoom pun susah, jadi ternyata topik ini malah terjadi dengan diri sendiri. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa benar-benar dapat pelajaran yang berharga untuk kita bisa lebih baik lagi kita. Terima kasih semuanya untuk kelompok 1. Good job. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada yang mau berpendapat? Satu lagi, silakan. Dari kelompok 3 boleh, silakan. Masih ada yang mau berpendapat atau ngasih masukan, saran, atau insight-nya? Silahkan. Pak Ucu, mana Pak Ucu hadir? Bu Rohana? Oke. Mungkin ada kasih masukan, saran, atau pendapatnya, silahkan. Di sini kita diskusi ya. Bu. Ya, silahkan. Halo? Ya, kenapa Bu? Mau ngasih masukan, Bu Rohana? Ya, halo. Ya, dengar suara Bu Rahma. Putus-putus gitu Bu, suara. Sudah. Mungkin jaringan di saya ini. Baik. Yang lain masih ada yang mau berpendapat, dipersilahkan. Diutamakan yang belum tadi berbicara, silahkan. Ingat, tidak ada salah, tidak ada benar di sini ya. Tapi lebih ke saling memahami, saling melengkapi. Ayo, Ibu. Siap, Pak Bu. Ucu. Pak Ucu, mangga Pak Ucu. Pak Ucu, Bade. Nah. Apa lagi nih yang belum tadi? Pak Indra Yuniar. Siap, Bu. Ya, mangga. Kalau saya hanya ingin setuju juga dengan yang dipaparkan oleh kelompok 1. Tapi pada intinya bahwa semuanya itu kembali kepada pemimpin, Bu, pimpinan. Meskipun kita berusaha keras untuk ini, kalau berbuat juga, kalau pimpinan kita berbeda dengan kita suka akhirnya gagal di tengah jalan gitu. Dan itu juga sering terjadi di tempat kerja saya gitu. Makanya saya lebih banyak menunggu gitu. Ya intinya begitu Bu. Jadi pimpinan memang memegang peranan penting gitu. Pemimpin yang memiliki etika dan integritas itulah yang sangat diperlukan oleh kita sekarang ini. Demikian Bu. Ya, atur nuhun Pak Indra. Aplaus untuk kelompok 1. Aplaus. Oke. Atur nuhun semuanya. Jadi dari Bapak Ibu, dari pemaparan kelompok 1, 2, 3, semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita lihat kekurangannya, kita berarti jadi ciut. Tapi kalau kita jadikan kekurangan kita untuk ke depan perbaikan, itu kita akan lebih baik lagi. Tadi kelompok 1, menariknya apa? Dibuka dengan pantun. Nah, kelompok 2, singkat, padat, langsung PPT-nya. Kelompok 3, kelompok 1, pemaparan kelompok 1 itu lebih lengkap lagi. Jadi Bapak Ibu ketika ada yang paparan tidak usah ini kurang apa, tapi kekurangan saya ini dievaluasi agar nanti lebih baik lagi. Kelebihannya apa? Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita berpikirnya selalu yang kita lakukan positive thinking, tadi kekurangan kita dievaluasi akan membuat kita lebih maju lagi. Dan tadi ketika yang sudah lengkap
tetap diperbaiki. Wah, saya udah lengkap nih, tapi terus diperbaiki, ambil kelebihan dari kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, tadi Bapak Ibu nanti Bapak Ibu tadi kenapa tadi 15 menit Brahma ulangi lagi, itu sambil belajar nanti seminar 15 menit dengan waktu 15 menit bagaimana Bapak Ibu bisa meyakinkan penguji bahwa apa yang Bapak Ibu buat aksi perubahannya itu adalah keren gitu ya. Harus bisa dalam waktu 15 menit. Nah, makanya tadi sama Brahma di belajar. Nah, besok untuk agenda 2, agenda 3 nanti Pak Taufik kalau bisa kelompoknya diacak lagi ya. Biar tadi kekurangan sini. Jadi kan tidak ada kelompok yang dominan. Jadi nanti Pak Taufik nih sebagai ketua kelompok, besok kalau ada tugas agenda 2, agenda 3 menurut Bu Rahma sebaiknya tadi diacak lagi anggotanya. Jadi tadi saling melengkapi. Jadi nanti Bapak Ibu tadi sukses bersama, belajar bersama, pintar bersama, sukses bersama, lulus bersama ya. Bisa ya? Oke. Baik Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu untuk tadi pemaparannya cukup lengkap dari 3 kelompoknya. Bu Rahma ambil kelebihan-kelebihannya. Betul bagaimana tadi seorang pemimpin itu sebagai harus bijak. Kemudian juga kita sebagai apa? Bapak Ibu sebagai pemimpin juga kan, sebagai pemimpin eselon 4 atau pengawas, bagaimana Bapak Ibu melaksanakan itu ke bawahnya. Kalau kita ke atas, tapi bagaimana jangan tirulah yang baiknya. Kemudian juga tadi betul harus menempatkan pegawai itu bukan like dislike, tapi betul-betul openness-nya di IT dikasih orang kedokteran kan nggak nyambung akhirnya. Jadi emang betul harus sesuai dengan kompetensinya, jangan like dislike atau dekat tidak dekat, tapi tadi sesuai. Jadi ketika misalnya Pak Taufik nih ahlinya apa, simpan di tempatnya itu akan lebih profesional lagi, betul kan? Akan lebih aware lagi. Nah, misalnya tadi jurusan dokter disuruh IT, pasti dia bisa, tapi mungkin tidak profesional, betul kan? Jadi betul harus paham apa yang kita kerjakan. Tadi harus sesuai dengan kompetensinya, tidak like dislike. Kemudian tadi Bapak Ibu harus segala sesuatu, kadang kalau kita melihat keluar itu korupsi, itu apa. Kita tidak bisa mengendalikan yang lain, tapi kita bisa mengendalikan diri. Oke, kita tidak bisa misalnya tadi pemimpinnya gini Bu, saya menunggu, tapi mungkin itu di luar. Tapi apa yang Bapak Ibu bisa buat, diperbuat oleh kita sebagai pertahanan. Tadi keren-keren, luar biasa masukannya juga. Tadi roadmap-nya sudah bagus. Semoga nanti itu juga dijalankan oleh sekarang lagi bertahap ya pemulihan. Semoga tidak terulang lagi. Kita harus menjaga dari berbagai aspek. Sekarang emang perangnya itu tadi perangnya bukan tapi di dunia maya, di dunia digital ya. Dulu orang pernah bilang dunia di genggaman. Ternyata betul, tapi di handphone semua serba ada ya. Betul juga tadi, ketika semua serba digital kita harus hati-hati. Password jarang diganti. Tadi kalau tabungan kata Pak Taufik bertahun-tahun disimpan, tiba-tiba dalam satu saat lenyap semua. Nah betul, perlu kitanya harus sadar bahwa itu ada hal-hal yang ada di kendali kita. Bagaimanapun kita percaya sama teman, Bu Rahma itu tahu nggak? Bu Rahma itu tahu password SPT semua pegawai karena itu pada lupa. Jadi kalau musim SPT Bu Rahma, passwordnya apa ya? Sampai Bu Rahma simpankan. Untung Bu Rahma nyimpen dengan baik, nggak di-share. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi karena kita beberapa pelupa. Bu, passwordnya hilang, jadi mau digentos, terus wenip, seperti itu. Ternyata kalau kita tidak menjaga hal, tadi khawatir ada hal-hal yang di luar kendali kita yang memanfaatkan kita atau tidak suka sama kita ya. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang berarti Bapak Ibu harus menanamkan bahwa kita harus aware dengan rekening kita, database kita. Terus kalau lupa, kalau Bu Rahma dicatat. Lupa tidak apa-apa, ada buku itu. Ada buku saku. Teman Bu Rahma sampai sering lupa, ada buku lupa namanya. Lupa password ATM apa, password ini apa. Nah, baik Bapak Ibu, tadi keren-keren luar biasa. Nanti tinggal Bu Rahma ngasih penilaian, nanti ada di LMS. Nah, mungkin sebelum, karena hari ini hari terakhir untuk agenda 1, hanya 2 JP, Bu Rahma hanya ingin mereview aja. Mereview untuk materi agenda 1-nya. Jadi Bapak Ibu untuk agenda 1 itu ada modul tentang integritas. Kunci integritas apa? Kunci integritas menurut Bapak Ibu apa sih? Loyal, Bu. Loyal. Oke. Nah, kalau betul loyal, tapi kalau mood Brahma adalah kunci integritas adalah kita bahwa kita punya Tuhan. Kita harus takut sama Tuhan, sama Allah. Betul nggak?
Jadi kita mau bergerak sedikit pun, oh iya kita ada yang ngawasin. Itu yang harus kita sadar bahwa kita di dunia ini, hidup ini, kita yang Muslim punya ada Allah, yang non Muslim ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Jadi ketika Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, oh iya, ingat bahwa kita itu ada bahwa kita makhluk sebagai makhluk beragama akan dicatat segala amalnya. Jadi Bapak Ibu integritas itu tadi kunci Mutbu Rahma ya. Nanti Bapak Ibu, kalau untuk teori yakin Bapak Ibu Rahma tahu, Bapak Ibu pasti sudah tahu, tapi bagaimana implementasinya sehari-hari? Bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa setiap gerak-gerik kita itu ada Tuhan Allah yang mencatat. Kita harus sadar bahwa kita di dunia hanya sementara, itu aja. Jadi ketika mau berbuat sedikit melenceng, makanyahuan, mal, tapi tidak. Kayak api itu kalau kecil merampat kecil jadi sahabat katanya. Kalau api kecil jadi sahabat, kecil gede. Nah, begitu juga tadi dengan hal integritas, hal-hal kecil di kantor kita. Ini kayak Bu Rahman yang mau minjem molven aja, boleh nggak ini saya bawa ke rumah? Padahal itu buat kantor. Bapak itu kita biasakan. Jadi Bapak Ibu ketika kita takut dengan Tuhan, takut dengan Allah, sadar bahwa kita diawasi, bahwa kita apapun gerak-gerik kita, oh iya. Nah, korupsi itu terjadi karena tidak sadar bahwa kita ujungnya akan kembali. Bapak Ibu bagaimana kasus korupsi, tidak ketahuan bertahun-tahun, ujungnya ketahuan juga kan? Nah, jadi Bapak Ibu, dan ingat bahwa Bapak Ibu, Mutbu Rahma itu nilai itu beda-beda. Yang penting adalah keberkahan. Jadi kalau Bapak Ibu nih ada proyek, sudah tahu nih proyek, aduh, hati Bapak Ibu kalau ada sesuatu yang nggak mengganjal, tapi hati kecil kita tahu, betul nggak? Aduh, kok ini nggak nyaman ya, gitu kan? Aku rada sieun ya kalau orang Sunda. Nah, berarti itu hati kita itu tahu itu tidak baik. Jadi tanamkan integritas dalam hati kecil. Tanya hati kecil itu baik atau tidak. Mungkin ke orang lain bisa di luar Bapak Ibu bisa bla bla bla, tapi hati kecil tidak bisa dibohongi. Nah, kemudian Bapak Ibu harus ingat ketika Bapak Ibu sedikit demi sedikit misalnya melakukan hal-hal yang kurang baik, lihat apa yang kita misalnya ada proyek tadi, ingat bahwa kita rezeki kita akan dimakan oleh keluarga kita, oleh anak kita, oleh ibu bapak kita. Kita ngasih yang halal ya. Karena apa? Biar berkah. Oke. Nilai itu kadang ada yang nilai 10 juta, ada yang bilang kecil, ada yang bilang besar. Perbedaannya apa? Itu ada di keberkahannya. Jadi Bapak Ibu kadang, kok dia bisa ya? Ya, Bapak Ibu ikutin kata hati dan ingat bahwa kita punya Allah dan suatu saat akan kembali. Nah Ibu, kemarin Bu Rahma itu ada kayak dapat insight ketika Kepala Lan itu, tahu kan waktu Kepala Lan meninggal, dia lagi di puncak-puncak karirnya, di puncak hari Kamis itu masih penutupan PKN 2, besok paginya ke Jogja, mau menutup PKN di Kalteng. Padahal Kamisnya itu masih segar bugar. Nah, itu bahwa kita hidup, jadi bahwa kita itu intinya akan kembali kepada Allah. Jadi kita jalani hidup dengan integritas yang tinggi, cari yang halal. Kalau itu sesuatu yang kurang pas, tanya hati kecil. Kalau masih belum lihat wajah istri, suami, anak, orang tua, apa iya kasih sesuatu yang kurang halal gitu ya, Bapak Ibu ya. Saya ingat dulu bapak orang tua saya bilang gini, mau diberi duit, tanya ini uang apa, bapak saya gitu. Ada bapak saya seorang satpam, Bapak Ibu. Tapi saya bangga dengan bapak saya. Rahma, kalau dikasih uang di kantor, tanya eta duit naon, jangan langsung diambil. Nah, kayak gitu. Khawatir tadi kita menjadi matak, jadi banyak sakit seperti itu. Bapak Ibu mending banyak uang sakit, mending uang banyak sehat. Banyak uang sehat ya. Ya, jadi intinya kalau sesuatu yang kurang baik akan berdampak suatu saat nanti. Kayak kasus 271 triliun itu kan bertahun-tahun Bapak Ibu ya. Tidak terdeteksi, tapi insya Allah kalau orang Sunda naon parijal nyumputkeun bau disumput-sumput ke arida itu pasti kecium gitu nya. Betul? Nah, seperti itu Bapak. Betul, Bu Rahma. Jadi Bapak Ibu jadi integritas kalau Bu Rahma intinya adalah kita ingat bahwa dalam bekerja kita harus ingat Tuhan. Bapak saya bilang begini, kalau begitu melangkah ke kantor, langsung doa, niat saya bekerja, cari nafkah rezeki buat keluarga, berikan yang halal dan berkah.
Dan cukup saja. Tadi ada yang 10 juta cukup, ada yang 10 juta nggak cukup-cukup misalnya. Orang kalau lihat nilai nggak akan cukup dengan gaya hidup, tapi cukup untuk hidup. Jadi Bapak Ibu ketika masuk, kadang di kantor juga, punten kita sudah baik pun ada yang tidak suka. Kita tidak tahu hati mereka. Makanya ketika masuk ke dalam kantor, Bapak begitu masuk langkah, kata Bapak saya berdoa, jangan lupa berdoa biar dilindungi. Kita sudah jadi orang jujur, tadi ada yang apa? Ada yang mancing-mancing seperti itu. Jadi kalau Bu Rahma intinya kalau integritas itu tadi ingat Tuhan, ingat Allah, kita akan kembali. Kembali tidak ada yang dibawa. Gak ada yang dikubur pakai mobil Pak Rizal, tak ayahnya. Ke ayah sama. Kenapa kain kafan? Saya kan, kenapa kain kafan gak ada sakunya Pak Rizal? Akuan artos, Bu. Ya mual kan ya. Kain kafan itu tidak ada sakunya, kita tidak bawa apa-apa. Betul ya. Jadi insight-nya adalah integritas itu cari yang halal dan berkah. Kalau ada sesuatu yang nggak nyaman, itu hati kecil kita akan bergejolak, aduh deg-degan nih, nggak enak. Nah itu sudah ada alarm-alarm. Tapi kalau alarm itu tidak bunyi juga, berarti Bapak Ibu hatinya sudah menghitam kalau orang Sunda mah. Bapak Ibu ketika masih ada alarm-alarm bersyukurlah, aduh deg-degannya, takut gak ya, ketahuan gak ya, seperti itu. Jadi ketika integritas, mungkin Bapak Ibu beda-beda, tapi kalau bagi Bu Rahma itu integritas adalah ingat Tuhan, ingat kita akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah, dan tidak tahu itu disembunyikan. Mungkin hari ini belajar, besok. Punten Ibu Bapak Ibu, bukan nakut-nakutin ya. Angkatan tahun kemarin masuk 40, selesai 39. Punten, satunya meninggal ketika bimbingan. Dari kemarin, jadi pas bimbingan itu masih sehat. Pas sorenya pengumuman, pas sorenya itu, kok ibu itu tadi masih Zoom, emang pas Zoomnya lagi agak liar-liar gitu tahun kemarin. Jadi masuk 40, pas penutupan 39 tadi, Insya Allah Al-Fatihah buat ibu ya dari Kota Bandung, itu masih pelatihan Bapak Ibu. Nah itu kan tidak tahu. Nah makanya apa? Kita selama bekerja, niatkan ibadah. Jadi kita capek bekerja sambil cari nafkah, sambil mengumpulkan untuk masa depan, ke akhirat yang kita tidak tahu. Tapi jangan juga jadi mutung Buddha, nanti abdi badai meninggal, mau kerja semangat, tetap kerja, tetap semangat. Niatilah ta'ala, tapi diniatkan ibadah. Jadi kan karena kita bekerja, mungkin sholat, ngajinya agak kurang, tapi ketika kerja kita diniatkan ibadah, gerak-gerik kita, niat rezeki buat keluarga, insya Allah catat sebagai amal baik. Itu adalah sharing aja ya. Jadi integritas, menurut Bu Rahma tadi, ingat Allah, ingat Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu punya implementasi yang lain, monggo masing-masing. Kemudian kalau misalnya etika, Bapak Ibu kemarin ingat kasus yang lagi bulan Ramadan dari Pertamina ngeludahin ibu-ibu gitu kan? Ngeludahin ibu-ibu lagi beli gorengan, kasus langsung dipecah nggak tahu, pokoknya dapat skor kayak gitu. Itulah etika. Kalau etika itu apa itunya kuncinya? Kalau bagi Bapak Ibu itu ya Bu Rahma ya. Moral Bu. Nah, apa? Moral maksudnya Bu. Ya. Ada lagi apa etika itu kuncinya apa? Moral Bu. Moral, oke. Kemudian adab akhlak. Betul, adab akhlak. Jadi Bapak Ibu etika itu tadi adab akhlak. Betul, kita lagi sama-sama puasa, lagi pengen antri, tapi tidak. Bagaimana kita bisa meredam itu? Nah, kalau etika itu tempatkan, kalau itu berlaku pada kita gimana? Kalau misalnya kita yang kita tidak biarin aja. Tapi kalau itu berlaku kepada kita, jangan biarin itu buat orang. Tapi tidak. Kalau kita etik itu kuncinya adalah jika terjadi pada kita apa yang terjadi. Misalnya kita ada orang nggak sopan, oh ya nggak enak ya seperti itu. Jadi melayani orang bagaimana dengan baik ketika kita juga merasakan dirasakan pelayanan tidak baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi etika itu bagaimana jika hal negatif itu terjadi pada kita, jangan biarin orang lain ini, tidak. Tapi bagaimana jika suatu saat kan namanya hidup dunia roda berputar. Di etika itu ketika itu akan menimpa kita juga kok nggak enak ya. Berarti kita tidak boleh begitu kepada orang lain. Seperti itu ya. Adab didahulukan. Jadi Bapak Ibu kemarin Bu Rahma udah bilang ketika kita berbuat baik itu akan kembali kepada kita. Ketika kita mudahin urusan orang, kita akan dimudahin urusannya. Ketika kita berbagi, rezekinya akan kembali. Itu sudah janji Allah, janji punten bagi yang non muslim, itu janji Allah ketika kita akan mengeluarkan akan ada yang kembali. Tidak akan ada yang rugi, tidak akan yang rugi dengan kebaikan. Nah, etika itu bagaimana tadi Bapak Ibu kalau kena ke kita gimana ya? Seperti itu kok kita juga nggak enak. Nah,
antri sama-sama lapar betul, tapi yakinlah ketika kita mudahin urusan orang, ketika kita dengan sibuk dengan ngurusin orang, Allah yang akan mengurus kita. Jangan takut, Bu, nanti saya nggak gini, tidak. Tadi bagaimana adab, akhlak didahulukan. Apalagi Bapak Ibu sebagai pemimpin nih, sebagai pemimpin di lapangan itu, maksudnya di terdepan sebagai pengawas itu kan jadi kepemimpinan pelayanan selama PKP itu, bagaimana garda terdepan, etikanya didahulukan. Kalau Bapak Ibu sebagai garda terdepan bagus, itu satu organisasi bagus. Kalau dalam Islam, kalau sholatnya betul, ujungnya betul. Nah, Bapak Ibu sebagai Eselon 4 itu sebagai garda terdepannya instansi. Kalau Bapak Ibu baik pelayanannya dengan ikhlas, dengan etika, dengan adab yang baik, terasa oleh masyarakat, wah lan bagus ya, padahal yang di depannya bagus gitu. Jadi satu institusi terbawa. Tapi kalau sedikit aja di depan tercoreng, wah jangan-jangan sama pimpinan atasnya ini sarwana seperti orang Sunda ya. Nah, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu di garda terdepan apa? Insight-nya Bapak Ibu lebih banyak pahalanya. Kenapa melayani orang langsung, berhadapan dengan yang kalau itu yang komplain, yang apa, nikmati saja. Jika Ibu tidak mampu, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu diangkat eselon 4? Karena Allah yakin Bapak Ibu mampu. Karena Allah yakin Bapak Ibu kuat. Makanya Bapak Ibu sekarang jadi eselon 4. Karena walaupun kadang ada mungkin karena pinter, bukan. Karena takdir juga, pinter iya, tapi ada beberapa punten yang pinter kan nggak diangkat ya. Tapi ada yang biasa saja diangkat. Itu takdir juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, Allah tidak akan memberikan beban yang kita tidak mampu. Ketika Bapak Ibu udah blank, udah apa, aduh ini kayaknya akan sesuatu yang nggak baik nih. Berdoa saja. Allah skenario paling utama. Tadi ingat, dalam langkah kita, hidup kita, niatkan ibadah, niatkan semuanya itu karena Allah. Allah akan membantu. Ketika ada atasan kok agak-agak miring-miring atau sesuatu yang nggak pas gitu. Aduh gimana ya kalau nggak ngikut kayak gimana, kalau ikut gimana, hati kecil bergejolak, berdoa saja. Berdoa saja ketika niatnya baik, insya Allah kita tidak kena. Ya. Jadi tadi selalu menempatkan bahwa kita tadi sebagai makhluk beragama yang punya Tuhan, punya Allah. Seperti itu untuk etikanya. Nah, sekarang kita modul 2. Nah, modul 2 yaitu tentang bela negara. Nah, bahwa kita itu Indonesia itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Ini saja kelompok 3 sudah ada dari Tabalong, Pak itu dari Bu Rohana, ada Pak Iman dari Labuan Bajo, udah kelompok kecil di sini. Kalau Bu Rahma lagi ngurusin PKN 2 itu dari Sabang sampai Merauke ada. Bahwa kita hidup di Indonesia yang luas, terus nyaman, segala ada. Lihat di negara yang lain, kita subur, segala ada. Cuma tadi bagaimana mengelola alam, mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dengan baik. Kita kaya raya dengan segala hal ada di sini. Ada lagunya itu ya. Semua bisa di sini. Semua ada di sini. Bapak Ibu, tadi untuk modul kedua cinta tanah air, bela negara, bahwa kita itu adalah Indonesia yang luas, bagaimana cinta kita terhadap Indonesia. Coba, kalau contoh Bapak Ibu cinta Indonesia apa? Contohnya apa? Salah satu bentuk cinta kita pada Indonesia. Menggunakan produk dalam negeri, Bu. Good, betul. Tina. Jadi jangan malu beli di UMKM gitu ya. Makmurkan, itu adalah negeri kita, rumah sendiri. Nah, ada lagunya kan rumah kita sendiri. Kalau kita yang nggak makmur, kita beli keluar terus, kasihan di dalam negeri kita. Ekonominya tidak maju. Nih, kalau Bu Rahma itu kadang kalau beli nih, misalnya di warung tetangga itu lebih mahal 2.000. Kalau di supermarket lebih murah. Tapi kita jangan lihat 2.000-nya. Tapi kalau apalagi nih ibu-ibu nih Bu Tina ya, beda 1.000 aja dikejar ya Bu Tina kalau ibu-ibu. Kebetulan warung di sebelah rumah, Bu. Jadi ya, selalu beli di warung, Bu. Ya, seperti itu. Bapak Ibu, jadi yang dilihat bukan 2.000-nya kalau Bu Rahma. Ibu Rahma itu kalau mau pergi-pergi nih keluar kota, belanja di warung, beli minum apa. Bu Rahma mau kemana? Mau ke Ibu Rahma, semoga diselamatkan, sehat, lancar perjalanannya. Itu dengan 2.000 doa, muruluk ya enggak? Bu Rahma mau kemana? Bisa Bu Rahma mau pergi sama anak-anak punya piknik saat itu, atau Bu Rahma keluar kota. Itu dengan 2.000 beda, tapi muruluk doa teh. Bu Rahma sing sehat, selamat, lancar, banyak rezekinya. Di supermarket pernah begitu nggak Bapak Ibu? Enggak kan? Nah, itu maksudnya kita lingkungan terkecil dulu saja. Ketika Bapak Ibu memakmurkan tetangga, ingat Bu Rahma waktu itu kan Bu Rahma mungkin pulang malam habis mudik. Tetangga Bu Rahma kemarin kok
Itu gerbangnya tertutup, kebuka malam-malam. Saya tutupin, itu kayak tukang warung. Itu dengan 2.000 itu, Bapak Ibu, malah menjaga semua. Jadi jangan, di warung mah mahal, beda 2.000, tidak. Jadi ada mulailah dari hal-hal kecil. CCTV terbaik itu apa? Tetangga, betul nggak? CCTV terbaik itu tetangga, Bapak Ibu. Tadi Bu Rahma kemarin malam-malam gerbangnya terbuka, saya tutupin, soalnya ada motor, ada sepeda anak-anaknya. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi CCTV otomatis. ya betul. Jadi Bapak Ibu kadang dalam dunia itu kita jangan lihat nilai rupiahnya, tapi keberkahannya, ilmunya, persaudaranya di situ. Betul di warung lebih mahal, tapi tadi doa muruluk, ya Pak Rijal segala didoakan. Tahu jadi kita mau kemana. Terus tadi ketika rumah kita, mereka Bu Rahma punya anak sekolah, jadi dijagain Bu tadi anaknya mau jatuh, saya ini ya. Itu kan hal-hal ketika kita silaturahmi dengan tetangga, dengan kebetulan tetangga tadi kayak Bu Tina warung tetangga, jadi dijagain otomatis itu tanpa kita minta, itu akan apa? Akan dengan sendirinya. Itulah ikatan yang harus kita bangun. Cinta Indonesia mulai dari cinta yang kecil-kecil seperti itu. Beli di produk UMKM nih besok, misalnya mau ada acara apa, beli nih tas apa, sepatu Cibaduyut, nggak apa-apa, banggalah dengan orang Indonesia, bangga dengan buatan Indonesia, biar kita maju. Takutnya kalau semua keluar, sesekali boleh keluar, kasihan ekonomi tetangga kita. Bapak Ibu sebagai pemimpin, tapi tetangganya punten ada yang nggak makan, warungnya nggak maju sampai tutup, seperti itu. Tadi dengan 2.000, beda 2.000, beda 5.000, itu tidak apa-apa, tapi tadi keberkahan, keamanan, tidak usah nyari satpam lagi, tidak usah, itu dengan otomatis tetangga baik. Ya, jadi Bapak Ibu jangan tadi apa-apa jangan dilihat dari tapi keberkahannya nilainya. Kalau Bapak Ibu pernah kemahalan beli UMKM, aduh katipu, nggak usah. Suatu saat Bapak Ibu akan beli dengan harga yang murah. Kok lagi promo? Kayak gitu. Jadi hidup itu Bapak Ibu dibuat positif thinking aja, vibes-nya positif aja. Dan karena apa? Hidup itu ada malam, ada siang, ada pasangannya. Ketika suatu saat Ibu, aduh ketipu, tadi belanja di Cibaduyut, nggak usah. Oh mungkin dia belum ada rezeki hari ini, mungkin dia hari ini belum dapat untung, tidak apa rezekinya dari saya. Besok kalau Bapak Ibu ikhlas, Bapak Ibu ngagurutu pun, udah ngagurutu kesel gak akan kembali uangnya. Tapi kalau kita ikhlas sama Allah diganti lagi, tiba-tiba sorenya ada proyek narasumber ya Pak Rizal, seperti itu. Itu hal-hal yang di luar dugaan kita. Jadi cinta Indonesia, cinta produk dalam negeri seperti itu. Gunakan produk dalam negeri yang tidak kalahnya dan promosikan seperti itu. Tadi pokoknya intinya ketika kita berbuat baik akan kembali dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, yang penting kita sudah ikhtiar baik. Kemudian juga harus mau menambah kompetensi diri, tahu sadar kita sebagai apa. Nah, dan mulailah dari diri sendiri. Kalau kata Agima, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya apapun teori buku-buku modul, kalau Bapak Ibu hanya membaca teori saja ya sudah sampai selesai. Tapi Bapak Ibu agenda 1 selesai sudah selesai. Nah, tapi kalau Bapak Ibu memulai dengan tadi niat yang baik, terus dimulai dari sendiri, jangan lihat ke orang. Kalau kita mulai dari baik, kita akan dilindungi. Ketika ada suatu masalah itu, pasti ada hikmah di balik itu. Dan selalu melihat sisi positif apapun itu. Kayak tadi, waduh, paparan Pak Iman keren ya, paparan kelompok 3 kok jangan, berarti nanti ke depannya saya seperti itu. Kelebihannya apa? Tadi lihat Pak Taufik keren, nanti agenda 2 saya mau seperti itu, tambahinnya ini. Enggak apa-apa. Jadi aktif, jadi saling melengkapi ya. Tadi tidak bukan anak SD yang salah atau benar, tidak ya. Di sini adalah sharing, diskusi untuk kemajuan Bapak Ibu. Belajar bersama, pintar bersama, lulus bersama. Nah, sekarang kita mendengarkan lagu ya Bapak Ibu sebagai bentuk bahwa kita Indonesia masih luas. Mungkin lagunya lagu jadul, tapi tidak apa-apa, ini cocok dengan agenda 1. Nah, siang-siang gini lagi ngantuk, boleh sambil ambil kopi Pak Rizal. Sebentar, Bu Rahma. Oke. Bentar ya. Karena agenda 1 itu identik juga dengan bela negara. Bisa nggak ya? Terdengar nggak? Mohon izin sebentar.
Terdengar suaranya Bapak Ibu? Terdengar ya? Terdengar. Ya. Ini walaupun lagu jadul, ini Indonesia banget lah. Itu dengan agenda 1. Mati. Bentar. Nggak mau lagunya nih. Terdengar Bapak Ibu? Masuk ya? Belum ada, Bu. Kayaknya belum di play, Bu. Itu masih logo play now. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu lintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan satu dalam kita demi masa depan Indonesia Jaya. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan satu dalam kita demi masa depan Indonesia Jaya. Baik, Bapak Ibu sudah terdengar separuh ya, nggak apa-apa. Kayak sinyalnya kurang bagus. Iya. Nah, Bapak Ibu jadi bahwa Indonesia itu luas, bahwa kita harus punya Tuhan, bahwa kita negara kita begitu bagaimana, kan? Nah, ini lagi tuh. Tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, tiadanya bergantung tangan
Baik, Bapak Ibu, mohon maaf sinyalnya kurang bagus. Baik, Bapak Ibu, untuk agenda 1 selesai di hari ini. Ini ada 11 orang keren-keren yang nanti suatu saat Burahma ketemu lagi akan semakin sukses karirnya, akan semakin gemilang. Amin. 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 Sebelum ditutup untuk siang ini, saya akan 1 atau 2 kalimat apa yang Bapak Ibu dapat atau yang Bapak Ibu tangkap untuk agenda 1-2 hari ini. Silakan dari Pak Rizal. Kata penutup atau kata apa sih yang didapat? Closing statement dari saya, asik, good. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Rizal. Pak Hilman. Terima kasih Bu Rahma untuk pencerahan mengenai modul 1. Tur nuhun, Bu. Siap. Bu Gustina. Terima kasih banyak Bu untuk materi selama 2 hari ini, kayak nge-refresh lagi semangat kita yang kadang-kadang tenggelam dalam rutinitas itu lagi tiap hari. Terima kasih, semoga bisa lebih ke-charge lagi ke hari-hari berikutnya. Nuhun Bu. Oke, sip. Pak Iman, silakan. Terima kasih Bu Rahma atas nasihatnya ya. Ini mengena sekali. Terlebih tadi terkait poin integritas Bu ya. Kami sering membacakan ada hadis ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka ya. Anda beribadah kepada yang Maha Kuasa itu seolah-olah kita melihat yang Maha Kuasa. Kalau kita tidak mampu, maka sesungguhnya yang Maha Kuasa itu melihat kita. Ya, ini nilai integritas yang Bu Rahma tancapkan ke jiwa-jiwa kita ya. Semoga ini menjadi nasihat buat kita. Terlebih tadi terkait adab dan akhlak. Terima kasih Bu. Semoga kita bisa beradab, kita bisa berakhlak dengan senantiasa menuntut ilmu seperti itu. Terima kasih Bu Rahma. Ya. Terima kasih. Pak Indra Yuniar. Yang saya dapat dari agenda pertama ini yaitu pentingnya kesadaran diri. Hanya itu aja. Oke, terima kasih. Pak Ucu, apa yang didapat Bapak? Atau closing statement-nya apa? Ya, terima kasih Bu. Yang saya ingat itu yang integritas Bu, yang ingat Allah Bu. Jadi tingkah laku kita itu Bu, segala sesuatu tingkah laku kita itu dilihat oleh Allah Bu, itu Bu, yang mengenai sekali Bu. Terima kasih Bu. Oke, nuhun Pak Ucu. Pak Ahmad Farijal, apa Bapak yang closing statement atau apa yang Bapak dapat? Terima kasih Bu Rahmawati yang telah memaparkan materi ini. Semoga jadi ilmu dan manfaat untuk kita semua, Bu. Oke, atur nuhun. Pak Rahmat, apa yang Bapak dapat atau yang insight untuk... Baik, Bu Rahma, mungkin saya melengkapi saja apa yang disampaikan Pak Ucu. Yang pertama, integritas itu ingat Tuhan. Jika hal itu terjadi pada diri kita, mungkin itu aja, Bu. Atur nuhun. Oke, nuhun. Pak Taufik. Oke, iya Bu. Terima kasih waktunya. Terima kasih ya Bu Rahma sudah merefresh saya terutama untuk hal-hal dasar yang mungkin selama ini kita larut dalam rutinitas ya Bu Rahma ya. Kita kembali ke nilai-nilai dasar, value-value dasar yang memang harus kita pegang seperti kayak integritas, di dalam kepemimpinan ada tanggung jawab gitu ya. Dan yang saya dapatkan tuh ini, segala sesuatu kita mulai dari diri sendiri gitu loh. Jangan nunjuk orang lain dulu, tapi kita evaluasi diri kita dulu. Kalau kita tidak ingin diperlakukan orang lain seperti itu, berarti ya kita jangan perlakukan orang lain seperti itu gitu. Dengan siapapun itu, baik atasan, bawahan, teman rekan kerja, dan siapapun itu. Makasih ya Bu Rahma. Oke, good. Salam. Bu Rohana, silakan closing statement atau apa yang didapat. Bu Rohana? Gepris ya Bu Rohana. Halo Bu Rohana?
Iya, siap, Bu. Silakan. Ya, izin Bu, dari paparan-paparan yang kita dengar tadi, dari paparan Ibu, dari paparan teman-teman, saya sangat tersentuh itu yang mengenai yang integritas tadi, Bu. Kita kan banyak belajar integritas itu yang panjang gitu ya, pengertiannya, apanya sampai sampai pusing gitu. Ini sebenarnya integritas nih apa sih intinya? Tapi setelah yang pembelajaran hari ini dari Ibu dengan bahasa yang sederhana gitu, menyentuh sekali. Ternyata integritas itu yang paling inti itu memang kita harus melibatkan Allah Ta'ala untuk segala tindakan kita. Kalau kita sudah ke Tuhan itu Bu, pasti dah kita tidak bisa akan tercegah lah dari yang perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu, karena kan yang menentukan hidup dan mati kita tadi ya Allah. Kalau kita ini kan dengan tiba-tiba kata Ibu tadi sehat bugar, ternyata besok meninggal. Nah kalau kita ingat itu Bu, insya Allah akan teredam lah, paling tidak akan tercegah. Nah kemudian tentang etika tadi Bu ya, etika ini ya juga sangat saya merasakan Bu kalau di lingkungan kantor itu untuk etika ini. Etika ini memang benar-benar harus dipunyai oleh setiap orang, bukan saja pemimpin ya Bu ya. Yang bawahan-bawahan kita juga Bu, kita kan merasakan sendiri ya perlakuan-perlakuan, misalnya bawahan yang memang dia misalnya pintar, kita akui dia pintar, tapi kalau satu aja etika dia kurang, itu akan kepintaran itu kalau menurut saya pribadi itu tidak ada artinya. Kepintaran bisa diasah kata Ibu kemarin ya. Cuma kalau etika, kalau tidak beretika itu sangat disayangkan. Jadi memang yang terpenting itu yang kita bawa dimanapun kita bekerja itu memang etika Bu. Selainnya integritas tadi yang paling utama, yang ingat Tuhan tadi. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan Bu pada pembelajaran hari ini. Terima kasih Bu Rahma atas masukan. Sami-sami Bu Rohana. Terakhir ya Mbak Diva. Silahkan. Iya Bu Rahma. Terima kasih Bu. Yang paling diingat oleh saya, ya betul itu seperti apa kata Pak Iman dan Bu Rohana dan yang lainnya, harus takut akan Tuhan agar tidak menghalalkan segala cara gitu Bu. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya saya jadi pimpinan, saya selalu ingat akan itu gitu. Walaupun misalkan ada kepentingan pribadi yang mungkin bisa menjadi kesempatan, mungkin mudah-mudahan saya tidak terjerumus gitu Bu. Dan terima kasih atas penjelasan Bu Rahma yang enjoy, tidak dibawa serius tapi berisi gitu Bu. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama. Sudah semua ya? Sudah, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk agenda 1 sudah selesai. Besok Bapak Ibu akan ke agenda 2, agenda 3 berikutnya. Tadi jaga kekompakan kelompok 3 di bawah pimpinan Pak Taufik ya. Tadi teman-temannya diacak lagi kalau kelompok. Ingat kalau tugas kelompok upload saja masing-masing biar nilainya full. Di situ nilainya. Nanti kalau misalnya walaupun Bu Rahma tidak mengajar agenda 2, agenda 3, kalau mau konsultasi boleh. Nah, nanti kan Bu Rahma insya Allah jadi coach, tapi nggak tahu 11 orang ini masuk coach Bu Rahma atau tidak. Jadi Bapak Ibu, oh iya, nanti kalaupun nggak coachnya Bu Rahma, kalau mau bimbingan boleh. Bapak Ibu, kalau mau ujian, stepnya 1. Siapapun pengujinya, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu bisa jawab. Jangan, aduh pengujinya siap, jangan. Doakan pengujinya, ya Allah, siapapun penguji saya, semoga saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Jangan, siapa saya penguji, nggak usah. Kalau udah tahu namanya, doakan. Insya Allah bisa. Kalau berapa minggu tipsnya kalau mau ujian. Kalau udah tahu namanya, ya Allah semoga Pak Riza penguji saya, mudahkan saya menjawab pertanyaan. Oke. Jadi Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu selama di asrama nanti, karena nggak tahu nih Bu sama Bu Rahma ketemu lagi atau enggak, selama di asrama jaga kesehatan. Ada PKP dari awal semangat, dari masuk begitu mau ujian, hari paginya masuk UGD. Bapak Ibu, pertama jangan terlalu dipikirkan, tapi dikerjakan. Sepasti bisa ya. Kemudian tadi doakan, kalau udah tahu nama pengujinya, doakan pengujinya. Ya Allah, semoga penguji saya siapa, kalau belum namanya, siapapun penguji saya, mudahkan saya menjawab semua pertanyaan dengan baik, bantu saya dan teman-teman saya lulus. Kalau berdoa jangan untuk diri sendiri. Nah, kalau teman-temannya nih ada Bapak Ibu bersebelas nih, Pak Taufik semoga kelompok 3 lulus. Ini akan balik 10 Pak Taufik doanya. Ya. Jadi ya Allah bantu saya dan teman-teman saya angkat PKP angkatan 2 lulus semuanya. Itu pasti lulus kalau gitu. Doanya soalnya akan kembali karena kalau kita mendoakan orang lain itu akan kembali berbalik kepada kita.
Itu ya. Jadi ingatnya harus kompak, pintar bersama, lulus bersama ya. Terima kasih untuk hari ini. Nah, untuk dokumentasi kita foto dulu ya. Nah, kalau di kami hurufnya L, lala. Nah, seperti itu ya. Yuk, senyum yang paling manis untuk hari ini. 1, 2. Bentar, Bu Rahma simpan dulu. Ada nggak? Nanti di-share. Oke, ada. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih hari ini untuk hari ini. Sukses untuk Bapak Ibu semuanya. 11 orang yang keren-keren. Insya Allah masa depannya cerah. Kemudian Amin. atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahma. Sama-sama. Silakan boleh live dari Zoom-nya.